Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Setelah kita mempelajari kosakata surah Al-Fatihah dan penafsiran sederhananya, pada hari ini kita sengaja memilih untuk mempelajari kosakata pada juz 30 untuk memudahkan kita, karena juz 30 yang paling banyak kita baca secara umum oleh masyarakat di Indonesia, dan insyaallah jika Allah memudahkan terus akan kita sambung setelah juz 30 ini kepada surah Al-Baqarah hingga kita terus menjalankan pengajian kita sampai dengan izin Allah mengkhatamkan Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma asal katanya an dan ma. Lalu dalam bahasa Arab ketika an yang artinya dari atau tentang, ma artinya apa, huruf an dan ma bertemu menjadi amma dengan memendekkan mim yang asalnya ada alif, yang artinya tentang apa, dari apa. Yatasaalun, mereka saling bertanya-tanya. Kalau ada ungkapan waw dan nun pada sebuah kata dalam bahasa Arab yang mengiringi kata benda atau kata kerja, umumnya menunjukkan untuk orang ramai atau orang banyak, yang disebut dengan istilah jamak. Adapun tafsir ayat ke-1 ini, amma yatasaalun, tentang apakah atau mengenai apakah mereka saling bertanya-tanya, yakni orang-orang Quraisy, sebahagian di antara mereka bertanya-tanya kepada sebahagian yang lainnya. Anin naba'il azim, an tentang atau dari, an-naba'i berita penting. Secara umum khabar, berita, tetapi ketika berita penting dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, an-naba'. Al-azim, yang besar. Adapun tafsir daripada ayat kedua ini, anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Ayat ini merupakan penjelasan bagi sesuatu yang dipertanyakan oleh mereka, kaum Quraisy. Sedangkan istifham atau kata tanya pada ayat yang pertama tadi mengandung makna untuk mengagungkan. Betapa besar, betapa hebat yang dipertanyakan itu akan dijelaskan, akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang dimaksud oleh Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya terkandung berita mengenai adanya hari berbangkit dan berbagai macam hal yang lainnya. Kemudian pada ayat ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi, orang-orang yang, atau juga dapat dimaknakan dengan yang secara umum. Hum, mereka. Fihi, fihi, tentang hal tersebut atau dalam keadaan tersebut, mukhtalifun, mereka saling berselisih, saling berbeda. Kalla saya'alamun. Kalla artinya jangan begitu, jangan sekali-kali, atau sekali-kali tidak. Saya'alamun, kelak mereka pasti akan mengetahuinya. Dalam hal yang tadi telah kita jelaskan pada tafsir ayat ketiga, bahwa kafir Quraisy berselisih paham dan saling bertentangan antara mereka tentang diutusnya Rasulullah SAW dan tentang wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalla saya'alamun, sekali-kali tidak. Kata-kata ini atau kalla saya'alamun ini merupakan sanggahan yang ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy tadi
yang kelak mereka akan mengetahui apa yang bakal menimpa mereka sebagai akibat daripada keingkaran mereka kepada Al-Quranul Karim, sebagai akibat kekufuran mereka tidak menerima Rasulullah SAW dan tidak menerima kebenaran Al-Quranul Karim. Maka kelak bagi mereka adalah balasan neraka dengan azab yang pedih. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Thumma kalla saya'lamun. Thumma artinya kemudian, kalla artinya jangan begitu atau sekali-kali tidak. Saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Tafsirnya, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Ayat ini merupakan pengukuh atau penguat dari ayat sebelumnya. Kalla saya'lamun, di mana pada ayat ini dipakai kata summa untuk memberikan pengertian bahwa ancaman yang kedua ini lebih keras. Summa kalla saya'lamun, dan lebih berat daripada ancaman yang dikandung pada ayat sebelumnya. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat yang menunjukkan tentang kekuasaannya untuk membangkitkan makhluk semuanya. Untuk itu Allah berfirman, Alam naj'alil arda mihada. Alam artinya tidakkah, bukankah, atau tidaklah, bukanlah. Naj'alil arda mihada. Naj'al, kami telah menjadikan. Asalnya nahnu naj'al, menjadi naj'al. Al-arda, bumi. Mihada, hamparan. Tafsir singkatnya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, terhampar bagaikan permadani. Bukankah Allah telah menjadikan bumi sebagai hamparan yang mudah didiami oleh manusia dan hewan ternak yang berguna bagi manusia. Sebenarnya bumi ini, sebagaimana dalam penelitian, adalah bundar, seperti bola. Tetapi karena begitu besarnya, begitu luasnya, maka permukaannya tampak datar seperti hamparan. Kemudian ayat ke-7. Wal jibala autada. Wal jibal, waw, kata sambung artinya dan. Al jibala, gunung-gunung. Autada, menjadi pasak-pasak atau pancang-pancang. Asal katanya watada, bentuk tunggalnya, jamaknya autada. Tafsirnya, dan gunung-gunung diciptakan Allah sebagai pasak, menstabilkan bumi. Sebagai halnya kemah yang berdiri dengan mantapnya berkat ada patok-patok yang menyangganya. Istifham atau kata tanya di sini mengandung makna takrir atau pemantapan atau penetapan. Kemudian pada ayat ke-8, wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum, waw, huruf ataf atau kata sambung dan. Khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu. Azwaja, berpasang-pasangan. Asal katanya zauj, kemudian bentuk jamaknya adalah azwaja. Adapun tafsir singkat untuk ayat 8 ini, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan, yaitu terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Bahkan bukan hanya manusia, makhluk-makhluk lain pun Allah jadikan berpasang-pasangan, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Allah ciptakan manusia berpasangan-pasangan, laki-laki dan perempuan, agar timbul kecintaan dan kesayangan di antara suami istri, untuk menempuh hidup bahagia dan memelihara keturunan yang baik, agar dapat mempertahankan kelangsungan generasi manusia.
Ayat ini sesuai atau sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Kemudian pada ayat 9 kata wa ja'alna, waw dan ja'alna, asal katanya ja'ala dengan nahnu, lalu menjadi ja'alna, kami telah menjadikan. Naumakum, tidurmu, naum tidur, kum kamu, subata sebagai istirahat. Tafsir singkatnya, dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Istirahat bagi tubuh kalian. Allah telah jadikan tidur pada malam hari untuk istirahat, sedangkan kesibukan pekerjaan pada siang hari, agar menghasilkan berbagai mata pencarian. Dengan istirahat pada waktu tidur tersebut, manusia dapat mengembalikan daya dan kekuatan, kebugaran tubuhnya untuk melangsungkan pekerjaan pada keesokan harinya, untuk mencari nafkah yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak diselingi oleh istirahat tidur, tentu kekuatan siapapun akan merosot sehingga tidak dapat melangsungkan tugas sehari-hari. Kemudian pada ayat ke-10, waja'alna al-laila libasa, waja'alna dan ja'alna, kami telah menjadikan al-laila malam, libasa sebagai pakaian. Adapun tafsir ayat 10 ini, dan kami telah jadikan malam sebagai pakaian, sebagai penutup karena kegelapannya. Ini di dalam ilmul balaghah disebut juga dengan tashbih. Malam disebut oleh Allah sebagai pakaian karena untuk menutup kegelapan malam tersebut. Allah telah menjadikan malam sebagai pakaian. Maksudnya malam itu gelap menutupi permukaan bumi, sebagaimana pakaian menutup tubuh manusia. Hal itu berarti bahwa malam berfungsi sebagai pakaian bagi manusia yang dapat menutupi auratnya pada waktu tidur dari pandangan orang-orang yang melihatnya. Demikian pula sebagai pakaian, maka gelap malam itulah dikatakan dapat melindungi dan menyembunyikan seseorang yang tidur dari bahaya atau musuh yang sedang mengancam. Subhanallah, begitu banyak hikmah daripada tidur di malam hari dan manfaatnya bagi manusia, bagi kesehatan manusia, bagi pemikiran atau otaknya, dan subhanallah atas segala hikmah yang telah Allah berikan kepada manusia. Waja'alna an-nahara ma'asha. Wow, dan ja'alna telah kami jadikan an-nahara siang, ma'asha sebagai penghidupan. Tafsir ayat ke-11 ini, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, yaitu siang adalah waktu manusia mencari nafkah kehidupannya secara umum. Allah menjadikan siang untuk waktu berusaha dan mencari rezeki yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya, dan juga memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bermasyarakat. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat 12, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Wabanaina, dan telah kami bina, kami bangun, fauqakum, fauqa
di atas kamu sab'an 7 shidada. Arti shidada kuat atau kokoh. Adapun tafsirnya ayat ke-12 ini, dan kami bina di atas kalian 7 lapis. Maksudnya langit yang berlapis 7 yang kokoh. Lafaz shidada adalah bentuk jamak dari lafaz syadidatun. Artinya sangat kuat, sangat rapi, tidak terpengaruh oleh masa atau zaman yang berjalan. Allah membangun 7 lapis langit yang kokoh, langit yang tidak memiliki tiang, dan langit yang tunduk kepada hukum Allah, aturan Allah. Secara ilmiah, 7 langit yang kokoh dapat diartikan dengan lapisan-lapisan atmosfer yang dekat dengan bumi. Ini menurut ilmu alam. Pertama troposfer, kedua tropopause, ketiga stratosfer, keempat stratopause, kelima mesopause, mesosfer, keenam mesopause, ketujuh thermosfer. Itu nama-nama dari lapisan atmosfer yang dekat atau yang menutupi bumi. Pembagian ini berdasarkan temperatur atau suhu dari lapisan-lapisan atmosfer dan jaraknya dari permukaan bumi. Kekokohan lapisan-lapisan tersebut dalam pengertian kokoh yang menyelimuti bola bumi kita karena adanya gaya gravitasi bumi. Namun untuk tafsiran 7 lapis langit ini pada hakikatnya wallahu alam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang sesungguhnya Allah maksudkan dengan lapisan-lapisan langit tersebut, yang kita juga mendengarnya dari riwayat tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati 7 lapis langit tersebut. Dapat juga diartikan sebagai 7 dimensi ruang waktu menurut ilmu pengetahuan. Nah, ini dari sisi pandangan sains. Tapi para mufassir sekali lagi mengembalikan makna yang sesungguhnya daripada 7 lapis langit yang hakiki hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Kemudian pada ayat ke-13, waja'alna sirajan wahaja, waja'alna dan telah kami jadikan siraja pelita, wahaja yang sangat terang. Tafsir dari ayat ke-13 ini, dan kami jadikan pelita yang menerangi, yang amat terang. Yang dimaksud adalah asyams, matahari. Allah menjadikan matahari sebagai pelita yang terang benderang. Disebut juga dengan dhiya, yang menyebarkan cahaya dan panasnya ke seluruh angkasa, bahkan ke seluruh tata surya, termasuk bumi. Allah telah menjadikan matahari yang sinarnya mengandung obat, termasuk untuk membunuh kuman-kuman, mengusir penyakit, berisikan vitamin sebagaimana dalam dunia kedokteran, dalam dunia biologi kita ketahui. Sekaligus ini adalah perlindungan bagi manusia, memenuhi kebutuhan manusia akan sinar ultraviolet. Termasuk tadi mengusir penyakit-penyakit, virus-virus yang mengganggu makhluk yang hidup jika tidak mendapatkan sinar mentari atau sinar matahari. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna,
dan telah kami turunkan min dari al-mu'asirat awan, ma'an artinya air, sajjaja yang tercurah. Tafsir ayat 14 ini, dan kami turunkan dari awan yang tebal yang mengandung air, yang sudah saatnya menurunkan air yang dikandungnya. Diperumpamakan sebagaimana seorang gadis yang telah tiba masa haidnya, yang masuk kepada usia di mana dia disebutkan sebagai seseorang yang dapat mereproduksi. Kemudian linukhrija bihi habban wa nabata. Linukhrija karena kami hendak mengeluarkan, bihi, bi itu dengan, hi itu kata ganti atau dhamir yang di sini maksudnya ada air, dengan air, habba biji-bijian, wa nabata dan tumbuh-tumbuhan. Supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian seperti biji gandum dan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana yang juga pada buah tin disebutkan oleh tafsir Jalalain. Wa jannatin alfafa, wa jannatin dan kebun-kebun. Nah, sering juga makna jannatin ini di dalam Al-Quran diterjemahkan dengan surga, namun di sini yang dimaksud adalah kebun. Alfafa yang lebat. Adapun tafsir dari ayat 14 hingga 16 secara keseluruhan ini terkait jawaban Al-Quran terhadap perselisihan kafir Quraisy tentang An-Naba'ul Azim, An-Naba' berita penting yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan kebenarannya, yaitu kebenaran Al-Quran itu sendiri, kebenaran Al-Quranul Karim, kebenaran Rasulullah SAW, dan juga kebenaran hari kebangkitan, negeri akhirat, adanya syurga dan neraka sebagai pembalasan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini 14 dan ke-16 hingga 16, Allah menurunkan dari awan air hujan yang banyak dan memberi manfaat, terutama untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi manusia dan binatang. Hal ini bertujuan agar dapat menumbuhkan biji-bijian seperti gandum, sayur, padi, dan tumbuh-tumbuhan untuk bahan makanan manusia dan juga hewan. Demikian pula kebun-kebun dan taman-taman yang lebat dengan daun-daunnya yang rimbun. Dalam ayat ini Allah menyebut bermacam-macam tanaman yang tumbuh di bumi, berbagai tanaman. Wa jannatin alfafa, di antaranya ada yang mempunyai batang, ada yang tidak, ada yang menghasilkan buah-buahan, dan ada pula yang menghasilkan biji-bijian seperti gandum, padi, dan lain-lainnya untuk makanan manusia. Ada pula tanaman-tanaman untuk makanan ternak. Semua yang Allah telah ciptakan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk secara khusus manusia. Inna yawmal fasli kana miqata. Inna sesungguhnya, yaum hari, al-fasl keputusan, kana adalah ia, maksudnya hari keputusan itu, miqata sebagai waktu yang ditentukan. Adapun tafsirannya, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa hari kebangkitan itu pasti terjadi pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu yaumul fasl.
Juga maknanya hari keputusan. Pada hari itu diputuskan siksa yang akan diterima orang-orang kafir di dalam neraka, dan pahala akan diterima orang-orang mukmin di dalam surga, baik orang-orang terdahulu sekarang maupun yang kemudian. Di sana, di negeri akhirat, akan sangat jauh berbeda nasib dan kehidupan mereka sesuai dengan derajat amal perbuatan mereka ketika di dunia. Allah telah menjadikan hari itu sebagai batas. Artinya yaumul fasl, ketika sangkakala ditiup, lalu makhluk dibangkitkan, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, agar setiap orang dapat melihat dan menyaksikan apa yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia. Sehingga orang yang berbuat kebajikan akan menerima pahalanya, dan orang yang berbuat kejahatan akan menerima siksanya. Dalam surat Az-Zalzalah, Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah sekalipun, niscaya dia akan menerima balasannya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar biji zarrah sekalipun, niscaya dia akan menerima siksanya. Kemudian pada ayat 18, Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Yawma, hari. Yunfakhu, ditiup. Fi, pada atau dalam. As-sur, sangkakala. Ketika pada hari ditiup sangkakala, fata'tuna, maka kamu semua datang afwaja, dengan berduyun-duyun. Pada hari ditiupnya sangkakala, kata yauma di ayat ini adalah badal secara ilmu nahu atau i'rab ilmu nahu, ganti dari kalimat atau lafal yaumal fasl, menerangkan apa itu yaumal fasl, yaitu yauma yunfakhu, pada hari ditiup. Sekaligus merupakan bayan, penjelas daripada yang dimaksud dengan hari al-fasl, yaumul fasl, hari keputusan atau hari pembeda tersebut. Yang meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Nah, setelah itu kalian datang, bangkit dari kuburan kalian menuju al-mauqif, al-mahsyar, tempat berkumpul, tempat menanti secara berkelompok-kelompok, bergelombang, masing-masing gelombang berbeda dengan gelombang yang lainnya. Pada ayat 19, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihat, waw dan futihat dibukakan, as-sama'u, langit, fakanat, maka jadilah ia langit, abwaba, memiliki pintu-pintu. Jamak dari babun, abwab, pintu-pintu. Adapun tafsir ayat 19 ini dalam Al-Jalalain, dan dibukalah langit, wa futihatis sama'u, dapat dibaca dengan futihat atau futihat. Artinya langit ketika itu terbelah karena para malaikat turun. Maka terdapatlah beberapa pintu. Dengan turunnya para malaikat membelah langit, maka langit-langit itu sendiri membentuk pintu-pintunya. Dalam surat Al-Insyiqaq, Allah berfirman, "Idza as-samaa'u syaqqat," ketika langit terbelah. "Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba." Wa suyyirat, waw dan suyyirat, dijalankan. Maknanya di sini dihapuskan, dihancurkan. Al-jibalu, gunung-gunung.
dari kata jabal, jamaknya jibal. Fakanat, maka jadilah ia gunung-gunung itu saraba, bagai fata morgana. Adapun tafsir ayat 20 ini, dan dijalankanlah gunung-gunung, maksudnya lenyap dari tempatnya, maka menjadi fata morgana lah ia, menjadi debu yang berterbangan. Atau dengan kata lain, gunung itu menjadi ringan bagaikan debu yang diterbangkan. Itu terjadi pada hari kiamat. Kemudian pada ayat 21, inna jahannama kanat mirsada. Kata inna artinya sesungguhnya. Ada itu taukid, kata penegas. Jahannama salah satu nama neraka, yaitu Jahannam. Kanat adalah ia mirsada, tempat penantian yang disediakan, juga tempat mengintai. Tafsirnya di sini adalah dalam tafsir bahasa Indonesia ini, sesungguhnya tempat pelaksanaan azab Allah, yaitu neraka Jahannam, yang selalu dalam posisi menunggu kedatangan orang-orang kafir, menanti, bahkan mengintai kedatangan orang-orang kafir untuk disiksa di dalamnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir dari Al-Hasan Al-Basri, tidak seorang pun masuk surga kecuali setelah melalui neraka. Apabila dia sudah melewatinya, selamatlah dia, dan jika tidak, dia akan tertahan. Kemudian pada ayat 22, littaghina ma'aba. Littaghin, li itu untuk atau bagi, taghin orang-orang yang melampau batas. Mufradnya taghin, jamaknya taghin. Ma'aba, sebagai tempat kembali. Tafsirnya bahwa bagi orang-orang yang melampau batas, karena oleh sebab itulah mereka tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya, neraka sebagai tempat kembali mereka, karena mereka akan dimasukkan ke dalamnya. Dijelaskan di sini bahwa neraka Jahannam menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang durhaka dan melampaui batas, yang tidak mau mendengar ajakan para rasul yang membawa petunjuk dan kebenaran. Labithina fiha ahqaba. Labithin maknanya mereka tinggal, fiha di dalam neraka, di dalamnya artinya dalam neraka, ahqaba untuk waktu yang sangat lama. Dari kata hiqbah, jamaknya ahqaba. Tafsir singkatnya, mereka tinggal dalam neraka dalam waktu yang lama, sebagaimana diterangkan pula dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridu ay yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha wa lahum 'adzabun muqim. Al-Maidah ayat 37. Kemudian pada ayat 24, la yazuquna fiha bardan wala syaraba. La, tidak, yazuquna, mereka merasakan, fiha di dalam neraka itu, bardan, kesejukan, wala dan juga tidak merasakan, syaraba, minuman yang melezatkan. Tafsir singkat untuk ayat 24 ini, bahwa mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, mereka tidak pernah merasakan tidur di dalamnya, dan tidak pula mendapatkan minuman yang lezat. Na'udzubillah. Kemudian pada ayat 25, illa hamiman wa ghassaqa, melainkan, hamiman, air yang mendidih, wa ghassaqa, dan air yang dari luka, terbuat dari luka dan nanah. Na'udzubillah. Tafsir ayat 25 ini artinya
selain air yang mendidih yang menjadi air minuman mereka yang panasnya sampai kepada puncak panas, ada pula nanah yang sangat busuk baunya sebagai minuman bagi mereka. Kemudian pada ayat 26, jazaa'a wifaqa, jazaa'a artinya sebagai pembalasan, wifaqa yang setimpal atau yang sesuai. Ada pentafsir singkat ayat 26 ini, neraka jahanam itu disediakan sebagai balasan dari Allah yang setimpal dengan dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan selama di dunia. Karena setiap kejahatan dan keburukan akan dibalas dengan kejahatan dan keburukan yang setimpal pula. Azab yang setimpal itu diberikan karena dosa mereka yang sangat berat yang telah mereka lakukan, yaitu mensekutukan Allah. Mereka dibakar dalam neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. Bahkan mereka orang-orang kafir kekal abadi di dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum, inna dan hum, sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka, la tidak, yarjuna mengharapkan, hisaba perhitungan. Mereka tidak mengharapkan perhitungan. Di sini artinya mereka tidak takut dan tidak percaya adanya yaumul hisab. Adapun tafsir singkat ayat 27 ini, sesungguhnya mereka tidak mengharapkan, artinya mereka tidak takut akan yaumul hisab. Mereka ingkar akan adanya hari berbangkit. Ayat 28, wa kazzabu bi ayatina kizzaba, wa kazzabu, dan mereka mendustakan, bi ayatina, ba di awal itu artinya dengan, ayatina, ayatun ayat, mufradnya ayat, jamaknya ayat, ayatina ayat-ayat kami, kidzaba dengan kedustaan atau sangat dusta. Tafsir ayat ke-28 ini kaitkan dengan 27. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan Al-Quran dengan sesungguh-sungguhnya. Setelah menerangkan azab neraka secara garis besar dalam ayat-ayat yang lalu, maka pada ayat 27 dan 28 ini Allah menyebutkan perincian terhadap dosa yang mereka lakukan itu. Terbagi atas dua bagian. Yang pertama, mereka tidak takut kepada hari perhitungan. Karena itu mereka memang mengingkari kedatangannya. Mereka tidak percaya ada yaumul hisab. Karena mereka tidak takut melakukan pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa sesuai dengan ajakan hawa nafsu mereka. Kedua, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka tidak percaya dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang disampaikan dalam Al-Quran tentang kewajiban mentauhidkan Allah sesuai dengan seruan para rasul serta keimanan kepada adanya hari kebangkitan. Ayat ke-29, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, wa kulla, waw dan kulla, tiap-tiap, juga bisa dimaknakan dengan segala. Jadi kata kullu bisa bermakna tiap-tiap atau setiap, bisa bermakna segala atau semua. Syai'in, sesuatu, ahsaynahu, telah kami kumpulkan, kami telah mengumpulkannya. Jadi kata ahsa. Kitaba, dalam sebuah kitab atau dalam suatu kitab. Ahsaynahu, telah kami kumpulkan dia, hu itu dia, kitaba, dalam suatu kitab. Adapun tafsir singkatnya, dan segala sesuatu dari amal-amal perbuatan telah kami hitung, telah kami catat dalam suatu kitab, yaitu dalam catatan-catatan di Lauh Mahfuz, agar kami memberikan balasan
terhadap antara lain terhadap kedustaan mereka terhadap Al-Qur'anul Karim. Ayat yang ke-30, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Fadzuqu fa maka, dzuqu rasakanlah oleh kalian. Falan fa itu maka, fa lan tidak. Nah, di sini tidak akan. Nazidakum kami menambahkan bagi kamu. Kami menambah kamu atau kami menambahkan bagi kamu. Illa melainkan atau kecuali atau selain azab. Adapun tafsir singkat ayat 30 ini, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa akibat dari kekafiran dan kedurhakaan yang mereka lakukan itu, maka mereka akan merasakan siksa Allah, siksaan yang berupa azab yang pedih. Dan Allah tidak akan menambah kecuali dengan azab yang lebih pedih lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Inna lil muttaqina mafaza. Inna sesungguhnya lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza keuntungan. Adapun tafsir singkat ayat 31 ini, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang yang bertakwa benar-benar akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan dengan segala penghormatan dan pahala yang besar di dalam syurga. Kemudian pada ayat ke-32, hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa dari kata hadiqah, jamaknya hadaiqa, kebun-kebun atau taman-taman. Wa a'naba dan buah anggur, inab. Adapun tafsir ayat 32 ini, di dalamnya terdapat berbagai nikmat, antara lain berupa kebun-kebun kurma dan buah anggur yang sangat lezat rasanya, cocok dengan selera dan sedap dalam pandangan mata. Kemudian pada ayat 33, wa kawa'iba atraba. Waw dan kawa'iba gadis-gadis, atraba yang sebaya, muda belia. Adapun tafsir ayat 33 ini diterangkan bahwa dalam syurga terdapat banyak bidadari yang cantik, montok dan sebaya usianya. Penggambaran Al-Quran untuk keindahan bidadari luar biasa. Kesenangan bergaul dengan kaum wanita yang biasanya merupakan kesenangan yang memuncak di dunia akan dialami pula oleh ahli syurga dengan cara yang lebih sempurna, yang tentunya halal dan penuh dengan keberkahan, sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang keindahannya tak dapat dibayangkan. Karenanya Rasulullah bersabda, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Keindahan di syurga itu tidak dapat atau tidak pernah terpandang oleh mata manusia selama hidup di dunianya. Wa la udhunun sami'at, tak pernah pula dengar bagaimana yang sesungguhnya sebenarnya. Wala khatara ala qalbil bashar, bahkan untuk terlintas di hati manusia pun keindahannya itu tidak akan sampai dan tidak akan pernah sama. Subhanallah. Kemudian pada ayat 34, wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dan gelas-gelas atau piala. Dihaqa yang penuh. Tafsirnya bahwa di dalam syurga akan dihidangkan hidangan minuman yang dikemas dalam gelas-gelas yang penuh. Subhanallah, di dalam syurga terdapat sungai-sungai yang lezat, termasuk sungai dari arak. Bagaimana dalam surat Muhammad, wa anharim min khamrin lazzatin lisyaribin, dan sungai-sungai yang terbuat dari arak
atau khamar yang lezat bagi orang yang meminumnya. Dan juga gelas-gelas yang penuh yang lezat, di antaranya ada gelas minuman yang dikatakan bercampur dengan jahe, tentunya jahe syurga yang sangat nikmat. Sebagaimana dalam surat Al-Insan Allah berfirman وَيَسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا, dan di sana mereka diberi segelas minuman yang bercampur jahe. Subhanallah. Kemudian pada ayat 35, la yasma'una fiha lagwa wala kizzaba. La, tidak, yasma'un, mereka mendengar, fiha, di dalamnya, di dalam syurga nanti, lagwa, kata-kata yang sia-sia atau hal-hal yang sia-sia. Wala, dan la, tidak juga, kizzaba, kedustaan. Tafsir singkatnya, di dalamnya mereka tidak akan mendengar, artinya di dalam syurga mereka akan penuh dengan kenikmatan, minuman yang lezat, khamar, susu, madu yang bersih, dan tidak akan pula mereka mendengar perkataan yang sia-sia, perkataan yang batil, tidak ada dusta, dan tidak ada hal-hal yang tidak mengenakkan jiwa. Semuanya adalah an-ni'mah 'ala ni'mah, kenikmatan di atas segala kenikmatan. Jazaa'u min rabbika 'ata'an hisabah. Dalam ayat ke-36 ini, jazaan sebagai balasan, min dari, rabbika Tuhanmu, Rabb Tuhan, kab itu kamu, rabbika Tuhanmu, ata'an sebagai pemberian, hisaba yang cukup atau perhitungan. Adapun tafsir singkat dari ayat 36 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi orang yang bertakwa itu segala balasan-balasan yang terbaik, hingga minuman-minuman yang terlezat, bidadari yang cantik jelita adalah sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, diberikan kepada penghuni syurga sebagai pembalasan dari mereka. Dalam ayat ini diterangkan bahwa kemenangan dan kebahagiaan yang besar itu adalah pemberian yang banyak dari Allah sebagai rahmat dan karunia Allah kepada hamba yang taat kepadanya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabbi artinya Tuhan atau pemelihara. As-samawat, langit-langit, mufradnya sama. Wal ard, dan bumi. Wama, dan apa. Waw, dan ma, apa. Bainahuma, di antara keduanya, yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. La yamlikuna, la tidak, yamlikuna dari kata malaka, yamlikuna mereka menguasai atau mereka kuasa, minhu daripadanya, atau juga dengan dia. Min itu bisa dari, bisa dengan, tapi secara umum maknanya adalah dari. Hu, dia. Khitaba, khitaba bicara atau pembicaraan, ataupun maknanya kata-kata. Tafsir ayat 37 ini, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa dialah Tuhan yang memelihara langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard,
wa ma bainahuma, dan segala yang berada di antara langit dan bumi, dengan sifatnya sebagai Tuhan yang Maha Pemurah, Ar-Rahman. Keagungan Allah pada hari kiamat itu tampak sekali. Kebesaran, kehebatan Allah. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahar, semata-mata hanyalah milik Allah. Al-wahidil qahar, yang maha tunggal lagi maha perkasa. Tidak ada seorang pun yang dapat berbicara pada hari tersebut melainkan hanya dengan izin Allah. Bagi siapa yang Allah berikan izin dan ridhanya. Misalnya di antara mereka adalah para nabi dan rasul, malaikat-malaikat Allah. Karena kedahsyatan hari itu, kehebatan hari itu, dan nyatalah keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara, bahwa Allah lah pemilik alam semesta yang menguasai segala-galanya. Kemudian pada ayat 38, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Yauma, pada hari atau hari, yaqumu, berdiri, ar-ruhu, ruh, malaikat Jibril, wal malaikatu, dan para malaikat, soffa, berbaris, la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. La, tidak, yatakallamuna, mereka berkata-kata, dari kata kallama yukallimu, illa, kecuali atau melainkan, man, siapa atau orang yang adzina, diizinkan atau memberi izin, lahu, baginya atau kepadanya, ar-rahmanu, Tuhan yang maha pengasih, wa qala, dan berkata, shawaba, yang benar. Adapun tafsir ayat ini, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa pada hari kiamat itu ar-ruh, yaitu malaikat Jibril, dan para malaikat lainnya berdiri bersop-sop menunggu perintah Allah. Mereka tidak berkata apapun kecuali setelah diberi izin oleh Allah yang Maha Pemurah. Kata-kata yang mereka ucapkan pun ketika itu hanyalah kata-kata yang benar. Artinya pada hari itu siapa yang diberi Allah izin? Para malaikat, para nabi dan rasul, orang-orang yang beriman yang telah Allah pilih, itu pun yang mereka ucapkan hanyalah kata-kata yang benar. Ayat 39, dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Dzalika, demikian atau itu, yang demikian itu atau demikian, al-yaum, hari, al-haq, yang benar, yang hak. Paman, maka barang siapa, sya'a, ia menghendaki, ittakhadha, ia mengambil, ila, kepada, rabbihi, rabb, dia, rabb, Tuhan, hi-nya, rabbihi, Tuhannya, ma'aba, tempat kembali. Tafsir singkatnya ayat 39 ini, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, dan persoalan-persoalan yang tadinya tertutup atau tersembunyi pasti akan diungkapkan. Pada hari inilah segala sesuatu menjadi jelas,
Sewaktu di dunia yang sebelumnya tertutup, tersembunyi, terungkap pada hari ini. Begitu pula apa-apa yang tersimpan di hati manusia, pada hari itu pasti diperlihatkan. Di yaumul hisab, di hari perhitungan, seluruh amal diperlihatkan. Oleh karena itu Allah mendorong agar mereka bertambah dekat kepadanya dan melakukan perbuatan yang menjauhkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ia pasti menempuh jalan kembali kepada Tuhannya dengan penuh kebahagiaan. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, yang melaksanakan mengerjakan amal-amal saleh, yang jauh daripada maksiat, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka amal-amal salehnya akan diperlihatkan, bahkan dipertontonkan kepada khalayak ramai. Sebaliknya orang-orang yang durjana, ahli maksiat, yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat dosa-dosa besar, yang tidak memohon ampun, yang tidak bertobat selama hidupnya di dunia, ketika dia mendapatkan hukuman, maka di akhirat di antara hukumannya adalah dipertontonkan segala keburukannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al kafiru ya laitani kuntu turaba. Inna artinya sesungguhnya kami. Awal katanya inna tambah nahnu. Ketika dihubungkan kata tersebut menjadi inna, sesungguhnya kami. Anzarnakum dari kata anzara. Anzara mengingatkan, na kami, kum akan kamu. Anzarnakum, kami memberi peringatan kepadamu. Azaban, azab. Qariba, yang dekat. Yauma, hari. Yanzuru, melihat, memandang. Al-mar'u, seseorang. Ma, apa? Qaddamat, yang diperbuat, yang dipersembahkan, juga memaknai dengan mendahului. Yadahu, yadun, tangan. Yadani, dua tangan. Ketika digabung dengan huruf, dengan kata hu, dia, menjadi yadahu, kedua tangannya. Wa yaqulu, dan waw, dan yaqulu dari qala yaqulu, berkata. Al kafiru, orang-orang kafir. Ya laitani, ya duhai atau wahai, juga bermakna alangkah. Ya laitani, alangkah baiknya jika aku dulu, andai aku dulu. Kuntu, adalah aku, dari kata kana, ketika bertemu dengan ana, dan bahasa Arab menjadi kuntu, adalah aku. Awalnya kana dengan ana, ketika dihubungkan menjadi kuntu, adalah aku. Turaba, debu atau tanah, turab. Adapun tafsir singkat ayat 40 ini, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian, wahai orang-orang kafir Makkah, akan siksa yang dekat. Apa maksud siksa yang dekat? Yaitu siksa pada hari kiamat yang akan datang nanti. Al-Quran menggambarkan bahwa itu dekat.
Dan setiap sesuatu yang akan datang itu berarti masa terjadinya sudah dekat. Kata yauma pada hari itu dalam istilah nahwu disebut dengan zaraf dari lafaz azaba, sekaligus menjadi sifatnya. Itu kedudukan secara i'rab sifat namanya. Artinya lafaz qariba, azaban qariba. Nah, itu kata qariba menjadi sifat atau na'at daripada azab. Itu istilah ilmu nahwu. Manusia melihat, yauma yanzurul mar'u, setiap manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, yakni perbuatan baik dan perbuatan buruk yang telah dikerjakannya semasa di dunia. Jadi manusia akan melihat, dipertontonkan kepadanya apa saja perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Bahkan dalam surat Yasin Allah berfirman, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahkan kedua kaki mereka pun akan menjadi saksi atas apa yang dikerjakan oleh kedua tangan atau dikerjakan oleh seseorang selama hidupnya di dunia. Maka orang-orang kafir berkata, andai, alangkah baiknya. Huruf ya di sini bermakna tanbih, mengingatkan. Sehingga alangkah baiknya sekiranya, seandainya aku dulu hanyalah tanah atau debu. Karena dahsyatnya, karena takutnya mereka dan sadarnya mereka akan kesalahan mereka selama hidup mereka di dunia, karena mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka mengetahui apa yang bakal mereka terima sebagai hukuman, yaitu neraka yang kekal abadi. Menyesallah mereka pada hari yang tidak ada manfaat padanya penyesalan. Mereka bercita-cita andai hanyalah mereka itu ketika di dunia sebagai tanah saja atau debu saja yang tidak dihisap, sementara manusia dihisap dan dihitung. Andai aku hanyalah tanah, maka aku pasti tidak akan disiksa. Ia mengatakan demikian sewaktu Allah berfirman kepada binatang-binatang semuanya, sesudah dia melakukan hukum qisas sebahagian dari mereka terhadap sebahagian yang lain, jadilah kamu sekalian tanah. Jadi kepada binatang-binatang juga pada waktu hari itu ada yang dijadikan binatang-binatang kendaraan di surga, ada juga yang kemudian dijadikan kembali sebagai tanah. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Dan atas penafsiran yang sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Wallahu a'lam bishawab, yang mana yang benarnya. Adapun terkait dengan surah An-Naba ini, surat An-Naba disebut dengan surat An-Naba karena ada penyebutan An-Naba di dalamnya. An-Naba'il Azim, yang artinya berita besar. Dinamakan juga dengan surat Amma atau Amma Yatasa'alun karena ada kata-kata Amma di awalnya, atau lengkapnya Amma Yatasa'alun. Jadi penyebutan surat An-Naba nama lainnya adalah surah Amma atau surah Amma Yatasa'alun. Adapun secara definisi atau pengertian yang kita ketahui tentang surat An-Naba, pertama, surat An-Naba adalah surah Makkiyah. Artinya kategorinya adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, atau secara umum terkait dengan pengesaan Allah Subhanahu wa taala, atau juga dapat dikatakan surah yang diturunkan di Makkah. Kedua, surah An-Naba termasuk suwaril mufassal,
yaitu kategori surah yang dianggap surah-surah pendek. Walaupun ada lagi pembagian surah mufassal kusara, yaitu yang lebih pendek lagi. Maka surah An-Naba ini termasuk kategori surah al-mufassal. Sementara surah Al-Baqarah disebut dengan At-Tiwal, surah yang panjang-panjang. Ali Imran, An-Nisa dan sebagainya. Adapun jumlah ayatnya 40 ayat. Untuk tertib surat An-Naba dalam penulisan mushaf Al-Quran adalah tertib yang ke-78 atau ayat atau surah nomor 78. Surah An-Naba ini diturunkan setelah surah Al-Ma'arij. Surah An-Naba ini diawali dengan ungkapan istifham, pertanyaan, amma yatasaalun, yang dalam ilmu tafsir ketika menggunakan istifham berarti Allah ingin memberitakan sesuatu yang sangat besar, peristiwa yang besar dan pelajaran yang besar yang agung setelahnya. Kemudian surah An-Naba adalah surah yang terletak pada juz ke-30, hizib yang ke-59 dan rubuk pertama daripada juz 30. Adapun konten kisaran tema yang ada dalam surat An-Naba itu berkisar tentang pemantapan akidah diutusnya Nabi Muhammad SAW yang telah diingkari oleh kafir musyrikun atau kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Dan sabab nuzul dari surat An-Naba ini disebutkan akhraj Ibnu Jaririn wa Ibnu Abi Hatim 'anil Hasan qala lamma bu'atha an-nabiyyu ja'alu yatasaaluna bainahum fanazalat amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Dari Ibnu Jarir dan Ibn Abi Hatim dari Al-Hasan, beliau berkata, ketika Nabi diutus, maka kaum penduduk Mekah semuanya bertanya-tanya, khususnya kafir Quraisy, bainahum, di antara mereka, sesuai dengan tafsir yang pernah kita bacakan di awal, bahwa kedatangan Nabi, kebenaran Al-Quranul Karim, dan berita tentang adanya hari kebangkitan dipersoalkan oleh mereka. Orang-orang kafir tidak meyakininya. Maka turunlah fanazalat amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah untuk kajian mengenal kosakata dan tafsir singkat kita pada hari ini.